Sebelum lanjut di podcast XTC Gelap Nyawang bersama Sekum XTC Indonesia, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan bell notification-nya. Selanjutnya Pak, apakah sistem alur dan birokrasi pada tingkatan berjalan dengan baik XTC Indonesia? Untuk saat ini bisa dikatakan sudah berjalan baik, saya katakan belum. Karena memang sekarang pun setelah kita melaksanakan Munas dan baru kemarin kita mengadakan Musda juga, di sini kan kita masih proses pembenahan yang dimana role-nya ini belum berjalan dengan baik antara DPP, DPD, DPC sampai tingkat PAC sampai tingkat ranting, yang dimana banyak pembenahan di tingkat PAC atau di tingkat DPC. Ini berbicara khususnya XTC Indonesia ya, karena memang banyak yang belum mengerti juga yang tadi saya bilang, karena ini XTC ini memang ya ini teman-teman semua sedang belajar secara berorganisasi dan strukturnya pun masih banyak pembenahan. Makanya pada saat kebijakan apa yang dikeluarkan kebijakan oleh DPP belum tentu sampai ke tingkat sampai ranting gitu. Karena ya itu alurnya belum berjalan secara maksimal gitu. Masih terputus di DPD-nya, masih terputus di DPC-nya gitu. Makanya sekarang pun ya kita selain pembenahan untuk registrasi, selain pembenahan untuk istilahnya DPC DPC-nya ya ini kita semua pembenahan itu masih proses pembenahan untuk semuanya gitu. Jadi dikatakan misalkan birokrasi kita misalkan belum berjalan dengan baik, memang belum berjalan dengan baik karena ya masih proses pembenahan sampai tingkat rantingnya. Ya ini sangat penting edukasi terkait organisasi ini agar sampai ke tingkat bawah paham mengerti organisasi, dan insya Allah kalau bukan semua sudah mengerti organisasi, khususnya KSB-nya mengerti, insya Allah birokrasi ini bisa berjalan. Makanya sampai sekarang pun kenapa DPP sampai turun ke tingkat PAC, sampai turun ke DPC, sampai turun ke tingkat ranting, karena ya ini kita sedang proses pembenahan. Suatu saat memang misalkan PAC, rantingnya, DPC-nya, DPD-nya sudah terbentuk dengan baik, ya insya Allah DPP ini hanya tinggal membuat kebijakan yang harus dijalankan oleh sampai ke tingkat rantingnya. Nah, cuman masih kondisi pembenahan ini, makanya sering orang bilang kenapa DPP sampai turun ke ranting, kenapa DPP sampai turun ke PAC. Ya wayahna lah berbahasa Sunda mah. Bang. Wayahna kita bercapek-capek dulu karena ya proses pembenahan yang tidak ada yang mudah dan tidak ada yang nggak capek gitu. Dan ini butuh proses gitu. Jadi ya kalau nggak kita ya siapa lagi? Ya, kayak kita membalikan tangan gitu kan. ya, Semudah itu. Pembenahan tidak semudah membalikan tangan. Itu proses semuanya. Kan tanya lagi untuk sentuhan horizontal ke bawahnya untuk dari pusat ke tingkat ranting itu diperlukan. Kalau untuk saat ini sangat diperlukan karena banyak beberapa kita berbicara Bandung Raya saja dulu ya. Berbicara Bandung Raya ya. Di kabupaten ini banyak yang tidak tersampaikan kebijakan-kebijakan kita ini karena kepengurusan DPD-nya tidak berjalan dan tidak ada, otomatis mereka seperti tidak ada induk dan otomatis dia harus ke siapa gitu. Pada saat DPP datang ke sana, mereka kan baru tahu segalanya, masalah registrasi, masalah istilahnya aturan yang kita keluarkan. Hanya sangat dibutuhkan gitu untuk DPP turun ke tingkat sampai ranting pun sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tapi harapannya kalau memang misalkan tingkat PAC-nya sudah berjalan, kita tidak perlu ke ranting, cukup ke PAC-nya. Tetapi kalau misalkan DPC-nya sudah berjalan, kita tidak perlu ke PAC-nya, tapi langsung ke DPC-nya gitu sih. Kita melihat kondisi fleksibel, karena dengan kondisi kalau memang misalkan harapannya kita kan sebagai DPP ya, kita kan tinggal buat kebijakan saja, tinggal dijalankan. Tetapi kan saat ini kalau misalkan kita tidak turun ke bawah, tidak akan sampai gitu. Untuk kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan tuh gitu maksudnya. Mungkin ada tambahan dari Kang Tama? Ya mungkin mudah-mudahan dengan adanya kemarin mungkin terakhir Musda ya,
kan itu udah setingkat Jabar, ya mudah-mudahan bisa menyampaikan segala sesuatu itu ke tingkat minimal DPC juga supaya mereka paham, sehingga mereka juga bisa memberikan pemahaman ke tingkat bawahnya, ke PAC sampai ke tingkat ranting gitu. Ya mudah-mudahan aja lah bisa segera berjalan dengan lancar sih. Mungkin kalau sudah pilih action apa ke teori? Kalau saya sih berpikir kedua-duanya harus berjalan. Karena kalau action saja tanpa teori, konyol. Iya juga sih. Betul kan? Ya. Kalau memang misalkan sekarang teori saja tapi tidak action, percuma juga. Hanya kedua-duanya ini harus berimbang, yang dimana action dengan teori ini harus berjalan. Pada saat membuat teori harus dijalankan. Kalau menurut ini malah logika tanpa logistik jatuhnya anarkis. Jadi kita harus paham dulu gitu. Setelah paham baru kita bisa beraksi. Jadi kan enak gitu. Iya. Kalau kita udah paham gitu. Apakah keluarga besar, tim, atau cater perlu didukung jika mempunyai program-program bagus yang dapat menunjang EKTSI Indonesia jadi lebih maju dan baik? Selama kalau misalnya berbicara misalkan tadi apa chapter Chapter. besar ya, itu mau suatu saat mereka membuat kegiatan positif dan baik yang harus kita dukung. Nah karena ya kita sadar kita terbentuk pun ya dari chapter atau keluarga besar. DPP terbentuk dari keluarga besar, sampai tingkat Jabar sampai tingkat DPC pun terbentuk dari keluarga besar. Karena ya memang harapan saya pun ya keluarga besar ini program-programnya bisa istilahnya membantu DPP atau kepengurusan resminya. Makanya pada saat kita pembentukan DPP, pembentukan DPD dan DPC, kita mau melibatkan semua unsur. Yang pertama unsur keluarga besar kita libatkan, terus misalkan chapter pun kita libatkan, karena ya memang manpower atau misalkan sumber daya manusia kita untuk istilahnya pengembangan EKTSI Indonesia itu dari situ berawalnya. Tidak hanya sekarang saja, dulu pun kan seperti itu. Makanya suatu saat mereka membuat program itu kita pasti support full selama itu kegiatan positif. Dan cuma saya harapkan terhadap keluarga besar, terhadap chapter, kalau memang misalkan punya kader-kader terbaik di keluarga besarnya atau dichapterkan, dorong ke pengurusan. Karena ya dimana ini mereka nanti akan yang membuat konsep EKTSI ini mau dibawa kemana. Karena ya kita tidak menutup mata memang unsurnya DPP ini memang dari keluarga besar. Jadi bentuk dukungan seperti apa sih dari EKTSI Indonesia buat Orbas, tim dan chapternya sendiri? Untuk dukungan ini yang pertama memang kalau memang misalkan yang selama ini sudah saya jalankan untuk keluarga besar. Contoh memang misalkan mereka membuat kegiatan ya terkait dengan kondisi COVID sekarang ya, banyak teman-teman membuat kegiatan penyemprotan disinfektan, bagi-bagi sembako, terus bagi-bagi makanan yang siap makan gitu. Dan saya pun kalau memang misalkan dari DPP kemarin saya membantu dengan akses ke pemerintahan, yang dimana saya meminta terhadap instansi untuk mensupport teman-teman baik istilahnya materi atau misalkan bahan pangannya atau makanannya gitu maksudnya. Contoh kan kemarin untuk konsumsi misalkan makanan yang siap dibagikan 300 box. Khususnya saya pernah kemarin kasih ke beberapa keluarga besar yang langsung disalurkan oleh teman-teman gitu. Yang pasti kan dukungan atau izin kan itu kan harus ada pengetahuan kalau memang misalkan ingin dibantu oleh kepengurusan gitu. Nah, jadi kalau memang misalkan selama itu kegiatan yang positif dan istilahnya bisa membantu masyarakat, intinya masyarakat yang sedang kesusahan kita pasti support full gitu. Tidak hanya istilahnya memang berbicara keluarga besar siapa saja, tapi siapapun yang membuat kebaikan pasti kita support full. Kalau memang misalkan kita bisa membantu pasti kita bantu gitu sih. Jadi, untuk yang terakhir aja mungkin harapan nih buat kedepannya untuk anggota-anggota EKTSI Indonesia seperti apa sih kedepannya? Terakhir Harapan saya sih untuk EKTSI Indonesia khususnya untuk anggota ikutin
kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada yang sudah dikeluarkan oleh kepengurusan DPP ITC Indonesia, yang dimana aturan atau kebijakan yang kita keluarkan ini suatu bentuk untuk kemajuan ITC Indonesia. Saya berpikir dan dimanapun, siapapun yang jadi ketua, siapapun yang menjadi kepengurusan DPP, suatu saat mengeluarkan kebijakan pro kontra itu pasti ada. Jadi jangan pernah misalkan, wah kenapa nih aturan DPP seperti ini, kenapa sih aturan kepengurusan pusat seperti ini. Aturan atau kebijakan dan keputusan yang kita keluarkan tidak semua pasti pro, tidak semua Ada kontra pasti juga. setuju. Pasti di sini ada pro dan kontra. Makanya kepengurusan ini meminimalisir mana yang kontranya sedikit. Nah gitu. Cuman pada saat kontranya yang sedikit tapi nyinyirnya kenceng, nah itu yang lebih bahaya maksud saya tuh. Tetapi kan ini pada saat DPP mengeluarkan kebijakan ini, karena kita perhitungan kita mana sih meminimalisir dampaknya yang merugikan anggota yang mana gitu maksudnya. Jadi harapan saya terus berbuat kebaikan, jangan pernah capek untuk memperbaiki nama ITC Indonesia-nya, karena untuk pembenahan atau untuk menjadikan nama ITC Indonesia lebih baik di mata masyarakat, mata pemerintahan, ini tidak mudah, tidak seperti membalikan tangan. Makanya harapan saya tetap semangat buat teman-teman dan anggota yang ada di ITC Indonesia. Ayo kita sama-sama perbaiki dan benahi ITC Indonesia ini lebih baik lagi. Gitu. Ini harapan kita bersama. Saya pastikan kalau memang misalkan tidak didukung oleh teman-teman yang ada di bawah, DPP pun tidak akan bisa apa-apa dan tidak bisa membenahi ITC Indonesia. Tapi kalau misalkan kita sekarang bekerja dan berjuang bersama-sama, insya Allah ITC Indonesia bakal lebih maju lagi. Dan Dari Kang Tama sendiri mungkin Kalau harapan dari saya pribadi ya, yang diutamakan di organisasi setahu saya ini mah, kita ini harus bisa membuat kaderisasi. Dan sementara memang di wilayah itu sangat banyak potensi-potensi yang harus kita gali, karena memang pemuda itu biasanya lebih kreatif gitu. Jadi ketika kita melihat ada sosok adik-adik kita yang berpotensi, ya minimal seorang kakak ini harus mensupport lah, mendorong supaya bisa menjadikan dia ini adik ini menjadi kader yang lebih baik dari kakak-kakak gitu. Karena siapa lagi nanti penerusnya gitu ketika organisasi ini bisa maju gitu. Makanya potensi-potensi yang dari wilayah manapun cari, kembangkan, dan itulah yang akan membangun ITC Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. Karena ada kesalahan teknis, videonya cuma sampai situ aja ya. Terima kasih.